Anda kembali bersama kami di Forum Christian, Bu Desi. Bu Desi, di saat sekarang kalau kita saksikan di media sosial banyak sekali video para pengusaha atau pedagang yang terpaksa tetap harus buka, kemudian dinilai melanggar protokol kesehatan dan kemudian dipaksa tutup. Dan pertanyaan adalah kami mau makan apa kalau memang diketatkan sedemikian rupa. Nah, bagaimana seharusnya pelibatan masyarakat untuk bisa sama-sama menjaga dua sisi ini, kesehatan dan juga ekonomi bisa sama-sama dijaga di saat COVID-19 menghempas kita semua. Ya, jadi kalau menurut saya, selain pemerintah ini punya fokus ya, selain pada penanganan COVID, tapi juga fokus yang harus disiapkan adalah bagaimana membangkitkan komunitas sebagai kekuatan sosial atau kubu pertahanan untuk melawan COVID-19 ini, gitu. Karena kita tahu kita juga punya potensi yang kuat ya, social capital kita bagus. Kita juga ada data juga yang menunjukkan bahwa kita mempunyai ranking yang baik untuk kategori tolong-menolong. Jadi bagaimana sebenarnya kekuatan komunitas ini dibangkitkan gitu ya menjadi kubu pertahanan, dan sebenarnya pemerintah melibatkan komunitas, khususnya sebenarnya di sini saya maksud adalah komunitas pemukiman, RT RW, dan komunitas-komunitas yang khususnya adalah komunitas yang terdampak sangat berat dari COVID-19 ini, gitu ya, dari pandemi dan dari aturan PPKM darurat ini atau PPKM level 3-4 sekarang berubah namanya. Jadi kita harus membangkitkan komunitas ini, mengangkat komunitas menjadi mitra pemerintah untuk memerangi penyebaran COVID-19 ini, termasuk untuk menangani dampak-dampaknya. Karena pasti di komunitas itu kita tahu kita bisa menggalang kekuatan-kekuatan gitu bagi yang mampu untuk membantu yang tidak mampu, atau menjadi kekuatan bersama, tolong menolong untuk misalnya membantu mereka yang terdampak berat gitu secara ekonomi gitu ya. Dan sampai juga masalah tadi isoman dan lain sebagainya, kebutuhan oksigen, kebutuhan obat-obatan, juga informasi gitu, bagaimana menyebarkan informasi, edukasi informasi yang kuat supaya tidak termakan hoax, dan juga tadi soal penanganan lainnya. Jadi itu sebenarnya bisa dilakukan di level yang lebih kecil, yaitu komunitas, sehingga pemerintah juga tidak membantu lah, sharing burden lah istilahnya, pemerintah dan masyarakat bisa sama-sama saling menguatkan, termasuk dukungan psikologis ya, support psikologis di level komunitas itu juga penting bagi mereka misalnya yang kena sedang menjalani isoman atau ada yang bergejala berat dan lain sebagainya. Jadi komunitas pemukiman harus dibangkitkan dan harus dirangkul atau menjadi mitra pemerintah untuk penanganan atau melawan COVID-19 ini. Itu menurut saya ya. Relawan, ada komunitas di struktur informal, Bu Desi, yang juga Anda lihat apakah saat ini sudah optimal diajak kerjasama dalam tanda petik untuk membantu struktur-struktur pemerintahan yang formal sampai tingkat bawah RT RW tadi Anda sebutkan? Saat ini memang sudah ada gerakan-gerakan ya dari masyarakat yang menurut saya itu baik, tetapi mungkin dari pemerintah bisa melakukan yang namanya koordinasi dan mungkin menyatukan ya, artinya supaya tadi ya jangan sampai ada kelompok masyarakat yang left behind atau masyarakat yang tereksklusi, karena tidak semua anggota masyarakat kita ini juga mempunyai ya jejaring sosial yang kuat atau yang luas, sehingga justru perhatian harus diperhatikan pada anggota komunitas yang misalnya tidak punya jejaring atau tidak punya jejaring informasi yang baik dan lain sebagainya. Itu yang makanya saya bilang balik lagi, walaupun ada komunitas-komunitas relawan, komunitas-komunitas profesional, komunitas-komunitas interest dan hobi yang juga punya kepedulian sosial terhadap pandemi COVID ini gitu ya, tetapi juga tetap harus mengajak komunitas pemukiman RT RW, karena di situ ada database sebenarnya di mana setiap warga Indonesia itu adalah anggota atau bagian dari RT RW-nya. Itu yang menurut saya suatu potensi yang saat ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi kekuatan sosial ya melawan COVID ini, termasuk melawan penyebarannya, sehingga PPKM apapun namanya ya, kita juga, kritik saya nih jangan terjebak pada istilah, ini masyarakat juga jadi bingung, banyak istilah baru lagi,
ini belajarnya nggak tuntas gitu. Kemarin darurat level 3, kemudian level 4, nanti ada level berapa lagi. Tapi message intinya kan sebenarnya kita sesama warga itu harus bersama-sama melawan penyebaran virus COVID ini. Karena kalau kita tidak mampu menurunkan angka penyebaran, maka ya bisa ada level 5, level 6 dan lain sebagainya, dan bahkan tadi pengusaha juga, pelaku usaha juga akan berlarut-larut gitu menghadapi ini. Itu yang perlu, message yang penting sebenarnya yang perlu dipahami kita bersama ya. Jangan terjebak pada istilah level 3, 4. Apapun levelnya kita memang harus membatasi atau mengurangi penyebarannya dan gunakan komunitas kita, lingkungan kita untuk menjadi kubu pertahanan itu gitu. Apapun nomenklaturnya, intinya adalah pembatasan untuk menjaga kita dan orang-orang terdekat untuk tidak terpapar COVID-19 atau memaparkan COVID-19. Kami tunjukkan data kepada Anda, pemirsa, sebaran varian COVID-19 di Indonesia. Kita saksikan berikut ini sebelum saya tanyakan kepada Pak Dedi. Kami tunjukkan kepada Anda varian-varian sebaran COVID-19 di Indonesia. Kita ingat, saya sudah sampaikan di segmen sebelumnya bahwa sebelumnya Menko Luhut mengatakan bahwa nanti baru akan dilakukan pelonggaran kalau sudah sampai minimal 10.000. Kami coba tayangkan untuk Anda. Kami sudah siapkan data, kembali dipersiapkan. Saya langsung ke Pak Dedi saja. Pak Dedi, sebaran kasus COVID-19, nah sudah ditunjukkan di layar. Coba kita saksikan bersama, kami tunjukkan kepada Anda pemirsa. Ini sebaran kasus varian baru di Indonesia. Ada Delta, Alpha, Beta di DKI Jakarta. Anda bisa lihat data-datanya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan. Ini varian yang ada ditemukan di Indonesia. Sembari terus ditayangkan, saya ingin ke Pak Dedi. Pak Dedi, dengan sebaran kasus sedemikian yang kami gambarkan, ada juga penerapan pembatasan PPKM yang juga diketatkan di 15 wilayah di luar Jawa dan Bali. Dan saat ini ada perubahan nomenklatur menjadi PPKM level 3 dan 4. Apa yang perlu dicermati oleh masyarakat selain tadi poin dari Bu Desi bahwa apapun nomenklaturnya ini adalah pembatasan. Kita sama-sama bersabar untuk menjaga mobilitas kita jangan terlalu luas agar kemudian penyebaran COVID-19 bisa dijaga. Apa menurut Anda yang harus dicermati? Ya, Mbak Pristi, apapun variannya, kan, memang dialek ini kan lebih menular ya. Namun apapun variannya, tetap upaya pencegahannya adalah 3M atau 5M saat ini seperti itu. Itu ya bolehlah kita untuk lebih maksimal lagi menggunakan masker ganda dan lain sebagainya. Dan yang terpenting saya setuju dengan Bu Desi tadi, itu kan. Pemerintah jangan membuat masyarakat bingung dengan nomenklatur baru seperti itu. Dan saya juga setuju dengan Pak Haryadi ya, artinya kita juga harus fokus pada penanganan pandemi ini, tidak hanya pada persoalan PPKM darurat dan lain sebagainya seperti itu. Tapi pemerintah juga harus fokus bagaimana pencapaian target vaksinasi. Pemerintah juga harus fokus bagaimana upaya mempersiapkan pencegahan ini berjalan efektif. Kita lihat bagaimana penanganan di masyarakat itu banyak hal yang kemudian tidak dikerjakan dengan baik seperti itu, sehingga membuat masyarakat jadi marah seperti itu terhadap pemerintah. Di saat pemerintah, masyarakat diminta untuk kemudian mengurangi mobilitas, kan? Di-sekat jalan di mana-mana, tapi kemudian pintu-pintu bandara internasional masih dibuka seluas-luasnya seperti itu. Itu kan membuat masyarakat jadi agak kecewa dengan kebijakan yang dibuat pemerintah seperti itu. Nah, yang kita harapkan saat ini pemerintah untuk kemudian bisa fokus terhadap upaya penanganan pandemi ini. Tidak hanya soal PPKM ini pilihan buat pemerintah. Mau ketat itu akan cepat penanganannya, tapi mau longgar ya konsekuensi pasti akan lama seperti yang terjadi saat ini. Namun memang sekali lagi saya setuju dengan Pak Hamdani, Pak Haryadi, tidak hanya itu saja persoalan kita, tapi bagaimana persoalan lain itu juga diselesaikan dengan baik. Soal pemberdayaan masyarakat di Singbudes itu aspek yang sangat penting juga seperti itu, kemudian bisa kita galakkan. Dan ini pemerintah harus memberikan contoh, memberikan teladan, kan? Bansos juga diturunkan. Ini juga persoalan. Saat kemudian bansos tidak diturunkan, ya wajar masyarakat bawah akan berontak, Mbak Pristi. Karena tidak ada pilihan, mereka kerja susah, bantuan sosial tidak ada, pasti marah lah seperti itu. Nah, saya berharap ke depan kita bisa sinergi. Ini saya sebenarnya tidak begitu suka dengan soal ada trade off antara ekonomi dengan kesehatan. Tidak.
kalau penanganan pandemi tidak diatur dengan baik, ini dampak juga ke ekonomi kok seperti itu. Ini pilihan saja, mau ketat tapi cepat seperti itu, atau mau longgar tapi lama seperti itu. Ini akan bayangan saya kalau saat ini tidak terkendali kasus dengan baik, nanti akan pengetatan lagi seperti itu, mengulang lagi seperti itu. Jadi baik. Ini pilihan. Kami di YAKMI tanggung jawabnya adalah memberikan saran, masukan, tapi kemudian pemerintah lah yang nanti silakan untuk mengambil keputusan seperti itu. Masing-masing ada konsekuensinya kami kira. Baik, dilema juga terjadi ketika tidak diatur pelanggaran juga banyak. Saat diatur terlihat juga petugas keamanan itu diterjunkan di lapangan juga kewalahan untuk menertibkan warga. Lantas apa yang bisa kita lakukan bersama? Diperpanjang hanya 5 hari, kemudian nanti akan direview atau dikaji apakah akan diperpanjang atau tidak pada 26 Juli. Apa yang perlu kita lakukan atau harus kita lakukan bersama? Kami bahas selanjutnya di Forum Christian.